kenalan tentang quantum metal. Tapi kedepannya kita akan buat suatu training khusus untuk new member. Jadi orang yang baru register, saya lihat setelah kita BOP banyak diantaranya yang tertarik ingin belajar lebih jauh, tapi kadang-kadang mereka bingung harus melakukan apa. Nah, jadi saya pikir harus ada suatu training khusus untuk new member ya, yang bisa mengarahkan mereka untuk uh, mengetahui apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan setelah mereka mendaftar dan lain-lain. Tapi itu next ya, kita lagi siapkan dulu materinya. Oke, sekarang kita mulai dulu. Saya izin off kamera, Bapak Ibu, supaya bisa lebih fokus dan kita share screen. Oke, udah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Oke, selamat datang dalam perkenalan sistem quantum metal dengan sistem emas syariah. Oke, Bapak Ibu, langsung to the point saja. Kita mau tahu apa sih keunggulan sistem ini. Yang pertama, hanya ada di sistem ini kita bisa mendapatkan tambahan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu akan tanya, di luar sana ada bank juga yang memberikan bantuan modal untuk dapat beli emas lebih banyak. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah tambahan modal yang diberikan itu Bapak Ibu tidak ditagih cicilan, Bapak Ibu. Tidak ditagih cicilan, ya. Artinya Bapak Ibu nggak harus setor setiap bulan, nggak harus cicil setiap tahun atau kapanpun, ya. Jadi aman. Tapi bukan berarti tidak perlu dikembalikan ya. Nah, ini yang harus dilurusin lagi, karena pada saat kita bilang nggak ada tagihan cicilan, ada yang berpikir, oh enak ya dapat modal tapi nggak perlu dikembalikan. Bukan nggak perlu dikembalikan. Dikembalikan nanti pada saat Anda sudah untung, pada saat Anda jual, barulah Anda kembalikan. Dan walaupun kita nggak ada ditagih cicilan, tidak ada resiko barang kita dilelang. Jadi aman ya. Nah, tidak ada resiko uang hilang di sini Bapak Ibu, karena ini bukan trading future ya, bukan trading forex dan lain-lain. Sehingga keuntungan Anda di sini Anda bisa dapat 10 kali lebih besar dari transaksi emas real ya. Dan harga emas di dalam sistem ini lebih murah ya, pastinya lebih murah. Nah, ini tadi Anda baru kembalikan pinjaman itu, bantuan modal tadi setelah Anda untung pada saat Anda jual ya. Jadi Anda bisa simpan dulu, Anda bisa diam-diam dulu, bertahan dulu sampai harga emasnya naik, Anda sudah untung, baru Anda jual, baru Anda kembalikan bantuan modal tersebut. Jadi untuk bulanannya Anda tidak perlu cicil, jadi nggak perlu pusing ya. Oke, nah ini hanya ada di dunia, hanya ada di sistem quantum metal saat ini Bapak Ibu, belum ada di tempat lain. Oke, dan keunggulan yang kedua di sini, kita bisa dapatkan uang tunai dengan konversikan emas kita tanpa harus jual emas. Dengan konsep ini, kita bisa menambah tabungan emas kita walaupun tidak punya uang lebih Bapak Ibu. Jadi tabungan emas kita bisa nambah walaupun tidak punya uang lebih. Nah, di sini kita ambil tunai, titipkan emas, juga tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Tidak ada resiko barang kita dilelang tanpa bunga berbunga, tanpa ada beban, tanpa ada kontrak. Jadi Bapak Ibu mau titip 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun pun tidak jadi masalah. Dan bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, ini kelebihan konsep ini Bapak Ibu. Ya, selama ini kalau orang mau beli emas, dia harus tunggu ada uangnya lebih dulu. Ya, baru dia bisa beli emas. Karena emas untuk ditabung jangka panjang Bapak Ibu. Tapi dengan konsep ini Bapak Ibu bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, nanti detailnya kita akan jelaskan. Oke. Yang berikutnya, hanya ada di sistem ini juga Bapak Ibu mempunyai kesempatan mendapatkan peluang menjadi pedagang atau pebisnis emas tanpa perlu mengeluarkan biaya franchise Bapak Ibu. Dan penghasilan bisa didapatkan tanpa batas, sudah diberikan sebuah sistem yang handal. Bapak Ibu nggak perlu bayar modal franchise, artinya nggak ada uang hilang di sini. Dan Bapak Ibu nggak perlu stok emas karena emasnya sudah disediakan oleh perusahaan Quantum Metal. Jadi Bapak Ibu tinggal memasarkan. Bapak Ibu nggak perlu buka toko, nggak perlu gaji karyawan karena kita sudah ada sistem secara online yang memudahkan kita bertransaksi di seluruh Indonesia ataupun internasional Bapak Ibu. Nah, jadi inilah peluang-peluang yang kelebihan-kelebihannya. Mari kita jelaskan penjelasan produk ini step by step Bapak Ibu.
Nah, dengan konsep memberikan perbandingan supaya kita bisa mudah paham ya. Jadi kita kasih perbandingan supaya kita bisa paham. Oke, apa yang Quantum Meta tawarkan kepada Anda saat ini Bapak Ibu? Nah, di sini kita lihat ada Gold Storage Account atau GSA. GSA ini adalah tempat penyimpanan emas yang aman, gratis, dan berasuransi Bapak Ibu. Jadi kita beli emas, kita bisa simpan. Kemudian GCA. Nah, ini saya jelaskan step by step dulu ya Bapak Ibu ya. GCA ini kita konversikan emas Anda dengan cash tunai tanpa perlu cicilan. Kemudian GAE ini yang tadi kita bilang ada bantuan permodalan 10 kali lebih banyak, dan yang keempat adalah peluang menjadi pebisnis emas. Ini adalah 4 poin yang akan kita jelaskan step by step. Oke, yang pertama, GSA ini persamaannya seperti kita beli emas fisik di toko. Beli emas cetakan di toko, terus kita kalau beli di toko kita simpan. Yang membedakan dengan GSA ini, kita beli di sistem QM dengan teknologi digitalnya. Kemudian kita tidak perlu bawa pulang emasnya, kita simpan, kita diberikan tempat penyimpanan gratis Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin simpan sendiri, ya Bapak Ibu bisa withdraw fisikal ya. Tapi otomatis sudah sama aja dengan beli emas di toko, nggak ada kelebihan. Selisih harga di sini 7% dari market dunia, jadi lebih murah. Ya, mudah transaksi jual belinya, saat jual ikuti harga market dunia, kita bisa konversi tunai tanpa cicilan dan bisa digunakan untuk transfer alat transaksi. Nah, mari kita bandingkan kalau beli di toko emas, emasnya disimpan sendiri, dibawa pulang, ya. Kemudian selisih harga di toko emas 11% dari market dunia, sementara di QM hanya 7% Bapak Ibu. Jadi di QM lebih murah. Kalau Anda mau jual, Anda harus ke toko lagi, ya, membawa barangnya. Sementara di sistemnya GSA ini kalau mau jual, tinggal klik tombol jual di sistem kita, maka emas Anda akan dibantu jual oleh sistem QM dan Anda tinggal terima uang masuk di rekening Bapak Ibu. Dan di toko emas ada markdown saat jual. Jadi pada saat kita jual, toko mau ngambil keuntungan lagi, kita kena potongan lagi Bapak Ibu. Dan kalau saat Anda mau konversi tunai, Anda harus ke sistem gadai. Ya, Anda harus gadai, kemudian di gadai ada cicilan, ada tagihan, dan ada risiko lelang tentu ya. Dan emas yang cetakan yang Anda beli di toko tidak bisa dijadikan alat transaksi untuk beli barang sesuatu. Sementara di sistem QM kita bisa belanja di mall. Di Malaysia sudah ada mall yang menerima pembayaran dengan GSA ini. Indonesia sedang dipersiapkan karena di Indonesia kita baru mulai, sementara di Malaysia kita udah jalan 10 tahun. Oke. Nah, itu program GSA yang pertama. Sekarang program GCA, Bapak Ibu. Program ini menggunakan uang tunai. Kita mau ambil uang tunai dengan menitipkan emas yang kita punya tadi tanpa perlu menjual emasnya. Program ini mirip dengan sistem gadai. Nah, mari kita lihat perbandingannya dulu. Ya, dengan GCA kita ambil uang tunai, tidak ada cicilan tagihannya, tidak ada resiko barang kita dilelang, manajemen fee-nya atau jasa titipnya hanya 3,5% per tahun, dan tidak ada kontrak. Artinya Anda mau titip 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun juga nggak ada masalah. Dan Anda bisa jual atau terminate kapan saja Anda mau. Ya, jadi emas yang Anda itu mau dijual kapan aja boleh. Nah, semakin banyak Anda konversi, maka semakin banyak tabungan emas yang Anda miliki. Nah, inilah konsep yang tadi kita bilang. Dengan konsep ini, kita bisa punya banyak tabungan emas tanpa harus punya uang lebih. Nah, nanti kita akan detailkan ya. Tapi dengan sistem gadai, Bapak Ibu, kalau kita punya emas, kita butuh uang tunai, tidak mau jual, kita harus ke gadai. Kita gadaikan emas untuk ambil uang tunai. Nah, di sistem gadai ada kewajiban cicilan. Bapak Ibu harus bayar per kontrak mungkin, per tahun mungkin, ya harus ada cicilan. Apabila Bapak Ibu nggak mampu cicil, maka ada risiko barang kita dilelang. Nah, kalau barangnya dilelang pada saat harga emas lagi tinggi, tidak terjadi masalah. Tapi pada saat dilelangnya pada saat harga emas lagi turun, maka tertimbullah risiko kerugian di sini Bapak Ibu. Ya, kemudian jasa bunga yaitu 11% sampai 15% per tahun. Nah, kadang disebut bunga, kadang disebut jasa titip Bapak Ibu. Kemudian ada kontrak, artinya ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu harus bayar lagi perpanjangan, kena biaya. Kalau nggak mampu perpanjangan, maka barangnya dilelang. Nah, dengan konsep gadai, semakin banyak kita gadai, semakin besar beban cicilannya tentu ya. Nah, kalau semakin besar beban cicilan, semakin besar juga resiko barang kita kena lelang Bapak Ibu. Nah, ini perbandingan.
mana yang menurut Bapak Ibu yang baik, GCA atau sistem gadai? Boleh respon? Ya lah Pak, Ya, GCA. Kenapa GCA? nggak ada mikir-mikir Pak. Nggak perlu mikir, Pak. Kenapa nggak perlu mikir ya? Ya nggak pusing-pusing lah Pak, mau cicilan-cicilan segala atau mau dilelang-lelang segala. Ya, karena tidak ada tagihan dan tidak ada resiko lelang ya, jadi kita nggak pusing ya. Oke, sudah bisa dipahami. Kita lanjut pada penjelasan GAE, Goal Asset Enhance. Nah, ini pembiayaan ini sebenarnya ada juga di bank-bank syariah, memberikan permodalan bantuan membeli emas fisik lebih banyak. Anda cukup menyetor 10% down payment DP di bank ya. Ya. Oke. Nah, jadi apa yang membedakan dengan program GAE di Quantum Metal? Mari kita lihat perbandingannya. Kalau di GAE itu selisih harga emasnya 3% dari harga market, Bapak Ibu. Jadi jauh lebih murah. Yang kedua, manajemen fee-nya dikenakan hanya 3,5% per tahun, ya, dari uang yang kita bantuan modal. Dan di sini bantuan modal itu kita nggak perlu cicil 1 rupiah pun, ya, per bulan, per tahun, sama sekali nggak perlu cicil. Bukan berarti nggak perlu dikembalikan, tapi Bapak Ibu nggak perlu cicil sampai suatu hari Bapak Ibu jual. Sampai suatu hari Bapak Ibu jual, ambil keuntungannya. Jadi kita di sini tidak ada risiko barang kita dilelang walaupun kita nggak pernah cicil. Sementara kalau pembiayaan bank, waktu beli emasnya itu sudah kena selisih 11% dari harga market. Ini nilainya cukup mahal jadinya Bapak Ibu. Ya, selisihnya banyak. Jadi Bapak Ibu harus menunggu harga naik 11% itu baru Bapak Ibu bisa balik modal. Tapi kalau di sistem GAI kita hanya nunggu di market 3% kenaikan kita udah balik modal. Kemudian jasa titip atau fee pinjaman tadi atau bunganya 10% lebih per tahun. Sementara tempat kita hanya 3,5%. Dan Anda wajib cicil setiap bulan. Kalau Anda tidak mampu cicil, maka barang Anda akan dilelang. Oke, ini yang membedakan antara GAE dengan pembiayaan bank. Mana yang Bapak Ibu pilih? GAE kah atau pergi ke bank untuk minta pinjaman modal? Boleh Ya respon? Pak, ya Pak. GAE. Kenapa GAE? Ya seperti tadi yang kita nggak perlu mikir-mikir yang untuk urusan-urusan penyicilannya segala Pak. Oke, kita udah pinjam tapi nggak perlu cicil ya. Itu sehingga kita nggak ada beban, nggak perlu pusing ya Bapak ya. Oke Pak Aras, kita lanjut. Di samping kita bisa beli emas dengan harga yang lebih murah, lebih menguntungkan, dapat bantuan modal. Di sini ada peluang Bapak Ibu menjadi pengusaha atau pedagang emas atau pebisnis emas Bapak Ibu. Nah, mari kita bandingkan bisnis quantum metal ini dengan konvensional. Sama-sama kita jual beli emas. Nah, itu persamaannya Bapak Ibu. Ya, sama-sama jual beli emas, tapi perbedaannya mari kita bandingkan di sini. Kita nggak perlu modal franchise untuk buka toko, ya. Penghasilan bisa tanpa batas dan yang terpenting di sini tidak perlu stok emasnya karena emasnya sudah disediakan oleh perusahaan Quantum Metal didukung oleh Pertmin Australia. Jadi stok emasnya sudah ada, kita tinggal menjualkan saja Bapak. Kita tidak perlu sediakan toko, tidak perlu gaji karyawan karena sudah ada sistem yang dibangunkan buat kita sehingga mempermudah kita dalam memasarkan dan memperkenalkan sistem ini. Sementara kalau kita mau buka toko emas secara konvensional seperti yang ada di toko ya, seperti yang ada di mall yang sering Bapak Ibu temui, apabila kita bukan dari keluarga orang yang orang tuanya pedagang emas, maka kita nggak mengerti sistemnya. Kita perlu bayar franchise. Nah, biaya franchise itu 500 juta per 5 tahun, Bapak Ibu boleh Google Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kalau berbicara dengan jadi toko emas. Ya, kemudian penghasilannya ya tergantung modalnya. Karena dia harus stok emasnya Bapak Ibu. Nah, artinya kalau perlu stok emas lagi, perlu modal yang lebih banyak lagi, perlu modal yang lebih besar lagi, sehingga resikonya otomatis lebih besar Bapak Ibu. Karena modalnya lebih besar. Perlu toko dan perlu karyawan juga. Dan statusnya di sini hanya sebatas pedagang. Ya, Anda tidak bisa bangun sistem bisnisnya. Anda hanya pedagang. Artinya Anda harus berjualan langsung untuk dapatkan keuntungan. Ya, Anda tidak bisa membangun teamwork Anda. Oke, nah ini yang membedakan.
Oke, tapi tentang bisnisnya kita akan jelaskan nanti di sesi yang berbeda ya. Oke. Nah, mari kita lihat perbandingan kalau kita nabung emas biasa, artinya kita beli di toko, kemudian kita gadai dibandingkan dengan GCA, Bapak Ibu. Atau sorry, kita belum bandingkan dengan gadai. Kalau gadai tadi kita udah jelaskan ya, tidak ada cicilan. Nah, ini kita nabung uang, kita bandingkan dengan nabung dengan cara GCA. Nah, misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan, Bapak Ibu. 10 juta per bulan dan Anda niat mau menabung. Jadi setiap bulan tuh mau nabung, tidak dibelanjakan semua ya. 15%-nya kita tabung. Dari 10 juta yaitu 1,5 juta per bulan jatuhnya. Oke. Nah, artinya dalam 1 tahun atau 12 bulan Bapak Ibu, tabungan kita adalah 1,5 juta tiap bulan kali 12, maka terkumpullah tabungan 18 juta rupiah 1 tahun. Nah, kalau kita konsisten nabung terus 10 tahun ke depan, tabungan kita terkumpul 180 juta rupiah dalam 10 tahun. Nah, ini tabungan kita apabila kita konsisten menabung ya dengan 15%-nya setiap bulan. Nah, mari kita lihat cara menabung dengan konsep GCA ya. Oke, sama-sama ilustrasinya punya penghasilan 10 juta, sama-sama niat simpan 15% setiap bulan, tetapi cara simpannya tidak simpan uang, tapi kita simpan emas. Jadi caranya kita uang 10 juta tadi, kita belikan dulu emas semuanya. 10 juta itu kita belikan emas, maka kita dapat kurang lebihnya 10 gram. Ya, jika kita contohkan harga 1 juta per gram. Kurang lebihnya 10 gram. Nah, tentu kalau udah beli emas, uang 10 juta habis ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa pakai uang lagi? Maka kita GCA-kan tuh ambil tunai, maka kita dapatkan 8.500.000. Nah, kita dapatkan kembali uang tunai 8.500.000, jadi tetap tersimpan 1.500.000 Bapak Ibu. Jadi sama nilai tersimpannya, sama nilai tunai yang Anda terima. Bedanya adalah di konsep ini, uang yang tadi adalah yang tersimpan dalam bentuk uang, tapi di dalam konsep GCA ini 1,5 juta itu tersimpan dalam bentuk emas di holding inventory sebanyak 10 gram Bapak Ibu. Oke, mana yang lebih bernilai 1,5 juta atau emas 10 gram? Emas lah Pak. Ya, emas 10 gram tentunya. Nah, apabila kita konsisten melakukan hal ini Bapak Ibu, dalam setahun otomatis terkumpul 12 bulan kali 10 gram, 120 gram dalam setahun. Di dalam 10 tahun terkumpul 1.200 gram. Mari kita lihat perbandingannya. Sama-sama kita nabung 1,5 juta per bulan ya. Tapi 10 tahun kalau uang tunai terkumpul 180 juta. Sementara kalau kita menabung dengan GCA sama-sama nilai 1,5 juta setiap bulan, tapi terkumpul 1.200 gram dalam 10 tahun. Mana yang lebih bernilai yang Anda pilih 180 juta dalam bentuk uang tunai atau 1.200 gram dalam bentuk nilai emas Bapak Ibu? 1.200 gram Pak. Kenapa 1.200 gram? Harga emas kan bisa tinggi, lebih tinggi lagi nanti jadinya. Oke, karena nilai emas akan bertumbuh ya, tidak terserang inflasi, sementara nilai uang sudah pasti semakin menyusut terserang inflasi Bapak Ibu. Oke, nah inilah. Nah, ini bukti screenshot hasil rekening ya orang-orang yang sudah melakukan GCA dalam 1 sampai 3 hari, standarnya sudah masuk rekening, maksimal 5 hari kerja Bapak Ibu apabila tidak ada gangguan pada sistem, apabila tidak ada kesalahan dalam mengisi nomor rekening. Oke, ini ada yang 160 juta, ya ada yang 20 juta masuk ke rekening kembali ya, uang yang kita GCA-kan. Nah, oke, sekarang kita bandingkan beli GAE dengan beli emas cetakan Bapak Ibu. Oke. 1 unit GAE 10 ya, kita kalau saat beli GAE 10 minimal 1 unit ditambah manajemen fee setahun Bapak Ibu. Oke. Jadi modal yang perlu dikeluarkan kurang lebih sekitar 5 juta rupiah.
Dengan modal kurang lebih sekitar 5 juta rupiah, kita dapatkan emas senilai kurang lebih 40 gram. Ya, jadi ini nilainya nggak pernah sama mengikuti harga emas saat itu. Jadi kita hanya berbicara kurang lebihnya. Oke. Nah, selisih harga pada saat kita beli, perusahaan hanya ambil keuntungan 3% dari harga market dunia, Bapak Ibu. Jadi sehingga kalau harga emas itu naik 3% aja di market dunia, kita udah kembali modal. Oke. Nah, saat harga naik, keuntungan Anda 10 kali lebih besar. Dan saat Anda jual, Anda bisa kembalikan pembiayaan yang tadi dipinjamkan. Ya, oke. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Kalau kita beli emas cetakan di toko, atau di mall, atau di pasar, dengan uang 5 juta rupiah, maka kita hanya dapat kurang lebih 5 gram saat ini. Ya, ini saat PowerPoint ini dibuat nih 5,7. Tapi kalau sekarang harga emas naik, kita hanya dapat kurang lebih 5 gram, Bapak Ibu. Nah, bandingkan dengan di atas, sama-sama modal 5 juta, kita dapat 40 gram nilainya. Kalau di sini kita hanya dapat 5 gram. Dan selisih harga jual beli di pasar itu kena 11% Bapak Ibu dari harga emas atau market dunia. Kita kena biaya 11%. Artinya Bapak Ibu harus tunggu di market harga naik 11%. Ya, baru Bapak Ibu kembali modal. Sementara di sini kita hanya tunggu harga naik 3%, ya, kita sudah kembali modal. Oke, kalau sini harus tunggu 11% baru kembali modal. Artinya jauh lebih lama, ya, hanya untuk kembali modal, ya. Nah, jadi harus tunggu 11% naik di market dulu. Kemudian kalau beli dengan sistem pembiayaan bank, Bapak Ibu harus cicil modal yang dipinjamkan. Kalau nggak bisa cicil, maka barang emas yang dibeli tadi kena lelang. Sementara di tempat kita tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada risiko lelang. Jadi Bapak Ibu setelah beli, Bapak Ibu tinggal tunggu harga emas naik, nggak peduli kalau dia turun, biarin aja karena nggak ada resiko, nggak perlu pusing pikirin. Nah, begitu harga naik, kita sudah untung, maka kita boleh jual untuk ambil keuntungannya Bapak Ibu. Oke, sampai sini bisa paham perbedaannya? Halo? Ya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh transaksi GAE 10 Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mudah memahami. Kita belinya di sini per unit, satu unitnya senilai $250. Kemudian sistem menambahkan bantuan modal sebanyak 9 unit atau sebanyak 2.250 Bapak Ibu. Jadi jauh lebih banyak daripada uang modal kita. Ya, kita hanya bayar modal, kita hanya transfer sebanyak satu unit ditambah manajemen fee, tapi sistem memberikan bantuan modal 9 unit sehingga emas yang diberikan kepada kita menjadi 10 unit atau senilai $2.500. Nah, ini 10 unit Bapak Ibu. Padahal kita hanya setor modal satu unit ditambah manajemen fee untuk 1 tahun, yang mana nanti manajemen fee-nya akan dikembalikan lagi karena cuma dihitung harian. Oke. Dan bantuan pinjaman yang 9 unit ini itu tidak ditagih cicilan, ya. Tidak wajib dicicil setiap bulan atau setiap kontrak, nggak ada cicilan. Jadi kita nggak perlu pusing. Oke, berlaku buat semua orang tanpa BI checking, cukup syaratnya punya KTP saja. Oke. Nah, jadi kita hanya setor 10% dari 2.500, kita dimodali 90% 9 unit. Nah, ini konsep. Dan kita berhak mendapatkan keuntungan dari 10 unit ini. Nah, 10 unit ini apabila harga emas itu naik, maka dihitung kenaikan 10 unit ini. Ya, maka untungnya bisa menjadi 10 kali lebih besar daripada modal yang Anda setor karena modal Anda hanya 250. Sementara pada saat dia naik maupun saat dia turun itu dihitung dari 2.500 ini Bapak Ibu. Oke, sampai sini paham ya perbedaannya? Oke, jadi dengan konsep ini kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar Bapak Ibu, dan di saat harga turun tidak ada resiko uang hilang, resiko kita hanya menunggu harga emas naik kembali. Nah, itu perbedaannya. Oke, dan manajemen fee hanya 3,5% per tahun, yaitu sebanyak $78,7. Dan ini adalah biaya untuk 1 tahun Bapak Ibu.
Jadi biaya 1 tahun, tapi kita dibebankan harian saja, per hari. Jadi kita akan dapat pengembalian jika 10 hari kita udah jual, maka akan dikembalikan. Nah, ini hanya dibebankan untuk 10 hari saja. Oke, sampai sini bisa paham ya? Mari kita lanjut, dan ini ada sertifikatnya. Ya, di sini dicontohkan bahwasa kita beli GAE 10 1 unit ya, ini unitnya. Kemudian DP kita, modal kita hanya $250. Kemudian fleksi payment ini adalah dana bantuan yang dipinjamkan 2.250. Ini adalah 3,5% per tahun bantuan modalnya dibebankan, atau hanya $78,7. Ini nilai emas yang kita dapat, ini dibeli saat harga $60 Bapak Ibu. Jadi nilai gram ini nanti tidak sama, dia akan menyesuaikan berdasarkan harga market dunia, harga emas ini. Oke, ini contoh sertifikat transaksi kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana keuntungannya bisa menjadi 10 kali lipat? Nah, jadi jika harga naik 10% di market, maka kita untungnya menjadi 10% kali 10 unit, yaitu 100%. Kenapa kita menjadi 10 kali, padahal di market hanya naik 10%? Kenapa kita untungnya 100%? Karena ini 100% dari modal kita, karena modal kita hanya 1 unit, sementara barang kita 10 unit. Dan kita berhak keuntungan dari 10 unit ini. Otomatis keuntungan kita menjadi 10 kali lebih besar, yaitu 100% di saat harga di market naik 10%. Oke, di saat harga di market naik 20%, keuntungan kita menjadi 200% Bapak Ibu. Karena 10 unit dikali 10. Sementara modal yang kita store hanya 1 unit. Nah, ini contoh ilustrasinya. Harga emas naik 15% di market, ini naik harga emas hanya 15% di market, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan yaitu 150%, yaitu 15% dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena unit Anda ada 10. Ya, maka 10%, 10 unit dikali 15% menjadi 150% Bapak Ibu. Oke, pada di market hanya naik 15%. Jadi Anda tidak perlu menunggu lama-lama. Oke, nah demikian penjelasan saya tentang produk. Mungkin ada pertanyaan? Tentang produk dulu, ada pertanyaan kah? Atau Untuk kita yang lanjut? baru sudah ada berita, Pak. Gimana? Untuk yang baru yang 20 ya, 20 Oke, 20 nanti beritanya bulan depan, Pak. Sedang dipersiapkan dulu oleh tim IT progresnya. Kalau sudah siap programnya, baru nanti diumumkan. Kita belum tahu nih, hanya bocorannya akan ada GAE 20. Hanya bocorannya. Tapi seperti apa harganya, berapa harus kita bayar, nah itu belum diinfo. Oke, Pak. Makasih. Oke. Kita lanjut dulu tentang perusahaan. Tentang produk, kira-kira oke kah? Menguntungkan atau tidak? Sangat menguntungkan, Pak. Sangat menguntungkan ya. Oke. Mari kita lihat sekarang tentang perusahaan. Mungkin ada hal yang perlu kita pelajari. Tentunya kalau produk bagus, kita juga ingin perusahaan yang bagus, perusahaan yang aman, dan yang bisa dipercaya. Seperti apa kira-kira perusahaan yang bisa dipercaya menurut Bapak Ibu? Mungkin boleh sharing. Yang legalitasnya, Pak. Punya legalitas, apalagi Mantap. selain legalitas, adakah Tidak ada utang. perusahaan tidak punya utang ya? Oke, Yang tidak ada beban, Pak. Tidak ada beban di sistem, Pak. tidak ada beban sistem. Oke. Nah, kira-kira mungkin semakin banyak poinnya tentu semakin baik ya. Nah, seperti apa kira-kira perusahaan yang dapat percaya? Ya, tentu yang punya izin lengkap, punya kantor yang jelas ya. Ini standar. Sudah lebih dari 5 tahun beroperasi ya. Nah, karena banyak sekali perusahaan dalam 3 tahun tutup, perusahaan baru Bapak Ibu, dan diakui oleh lembaga negara, diakui juga oleh perusahaan besar, dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Ini mungkin contoh-contoh perusahaan yang bisa dipercaya. Mari kita lihat seperti apa Quantum Metal Bapak Ibu.
Quantum Metal sudah berdiri 10 tahun Bapak Ibu. Di Malaysia, berpusat di Malaysia dengan nama Quantum Metal Sdn Bhd, ya, bukan perusahaan yang baru kemarin. Ya, berdiri sejak 2012 secara fisik, secara real, bukan secara online Bapak Ibu, ya, secara konvensional, ya. Dia berpusat di Penang, ya. Kemudian sudah punya 4 kantor, ya. Nah, di Penang, di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Borneo, dan di Indonesia. Ada kantornya di Jakarta, di Plaza Indonesia Tower. Nah, di Indonesia kita baru memang, dan tapi di Malaysia kita ada 10 tahun, karena perusahaan pusat kita adalah di Malaysia. Dan Quantum Metal ini bukan perusahaan biasa, karena dia adalah distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia, Bapak Ibu. Ya, ini adalah distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia. Mungkin banyak di antara kita yang masih belum mengerti apa itu Pertmin. Pertmin ini adalah perusahaan emas milik negara Australia, Bapak Ibu. Yang mana Australia itu adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia. Kadang-kadang dia nomor 2 di dunia. Ya, dan Australia adalah negara yang punya stok cadangan emas terbesar di dunia. Oke, dan Pertmin ini adalah perusahaan milik negara. Dan Quantum Metal adalah distributor resminya daripada Pertmin Australia. Artinya kita adalah distributor resmi dari perusahaan emas milik negara Australia, Bapak Ibu, yang bernama Pertmin. Bapak Ibu bisa buka di websitenya Pertmin, maka di situ tercantum nama Quantum Metal Sdn Bhd berikut websitenya, yang mana ini adalah website tempat kita bertransaksi juga. Jadi kita resmi sebagai eksklusif distributor daripada Pertmin, Bapak Ibu. Sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1800, milik negara, bukan milik orang biasa, bukan milik warga negara biasa, tapi ini milik negara, Bapak Ibu. Oke, kita didukung juga pendanaan oleh Bullion Bank, ya, yang mana ini adalah bank emas, bank yang sangat besar, yang bertransaksi dengan logam mulia. Jadi kita titip logam mulia di sana, maka dia memberikan pendanaan. Jadi pendanaan itu kita disupport oleh Bullion Bank, bukan perusahaan Quantum Metal yang memberikan pendanaan, tetapi Quantum Metal hanya memediasi, ya, sebagai orang tengah menyalurkan kita, ya, ke Bullion Bank. Oke. Nah, kemudian bank-bank syariah di Malaysia, bank yang melakukan jual beli emas, itu juga beli emasnya sama Quantum Metal. Ya, ada bank syariah, ada Muamalat, ada Afin Bank, ada Allianz Bank, ada Raji Bank, dan lain-lain, Bapak Ibu. Ini adalah bank yang membeli emas sama Quantum Metal. Menurut Bapak Ibu, jika bank membeli emas sama Quantum Metal, kira-kira perusahaan Quantum Metal perusahaan yang jelas, perusahaan yang benar atau tidak? Perusahaan yang jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kenapa kita bisa bilang jelas? Karena hampir semua bank di negara Malaysia belinya sama Quantum Metal, Pak. Karena bank tidak akan mau bertransaksi beli emas sama perusahaan yang nggak jelas, ya. Dan semua transaksi perusahaan dicatat dan di bursa dan diaudit, Bapak Ibu. Di Malaysia kita tercatat semua transaksinya di Bursa Suk Alsila. Di Indonesia kita sedang proses agar kita akan masuk dalam Bursa ICDX agar semua transaksinya juga tercatat dan bisa diaudit oleh lembaga negara. Jadi di Malaysia kita udah 100% diaudit oleh lembaga negara, semua transaksinya oleh ISRA Consulting, salah satu lembaga yang melakukan audit dan pengawas, ya, dan sudah mengeluarkan sertifikat syariah. Oke. Kemudian kita juga diaudit oleh lembaga syariah dunia dan mendapatkan sertifikat patuh syariah oleh AUFI. AUFI ini adalah lembaga syariah internasional yang berpusat di Bahrain, Timur Tengah, Bapak Ibu. Kemudian kita bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia yaitu ICBC Bank. Bapak Ibu nanti bisa lihat dokumentasinya. Semua data yang kita ceritakan ini bisa dibuktikan kebenaran datanya, Bapak Ibu bisa cek langsung online, ya. Dan kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia yaitu Aranu Tekun, Bapak Ibu, yaitu Pegadaian di Malaysia. Jadi Pegadaian ini dia milik negara Malaysia juga. Kemudian Pegadaian ini membantu menyalurkan emas apabila ada yang mau withdraw fisik.
Kemudian Pegadaian ini juga beli emas sama Quantum Metal Bapak Ibu. Perusahaan milik negara Malaysia juga beli emas sama Quantum Metal. Kira-kira ini perusahaan benar atau perusahaan tidak benar sehingga negara mau membeli emas sama perusahaan ini. Negara saja beli emas sama perusahaan ini Bapak Ibu. Kira-kira ini perusahaan benar atau tidak? Benar. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang perusahaan. Artinya, perusahaan Quantum Metal layak dipercaya atau tidak, Bapak Ibu? Saya Layak ya, oke. Dan stok emasnya di mana? Nah, perusahaan Quantum Metal meletakkan stok emasnya di Bring Singapura. Mungkin Bapak Ibu masih banyak di Indonesia yang belum paham apa itu Bring Singapura. Nah, Bring ini adalah berangkas emas dunia, ya, bukan berangkas emas biasa, tapi berangkas emas dunia. Bapak Ibu nanti boleh cari infonya di YouTube dan di Google, Bapak Ibu. Ini adalah berangkas emas dunia yang mana ada 110 negara menyimpan emas di sini. Negara menyimpan emas di sini. Nah, kenapa? Karena saat ini transaksi emas di dunia itu antar negara itu tidak mengirim fisik, Bapak Ibu. Tetapi yang berpindah hanya status kepemilikan. Jadi emasnya sama-sama ditaruh di sebuah lembaga yang dipercaya bersama. Kemudian hanya status kepemilikannya yang pindah-pindah saat kita melakukan jual beli. Ya. Ilustrasinya mirip seperti kita transaksi di bank, Bapak Ibu. Saat kita simpan uang kita di bank, ya, itu hanya saldonya saja yang pindah-pindah kepemilikannya. Uangnya sebenarnya tetap masih ada di bank. Tapi saat Anda perlu, Anda boleh tarik uang itu. Setelah itu Anda boleh letakkan lagi di bank. Nah, sama. Ini yang disimpan adalah emas. Kalau diperlukan boleh ditarik. Kalau tidak, Anda boleh simpan lagi di Brinks. Nah, ini. Jadi, Quantum Metal juga simpan emas di Brinks, yang mana di situ juga 110 negara juga simpan emas di sini. Kenapa banyak negara percaya? Karena aman dan diasuransikan di Lloyd's London emas ini. Oke. Nah, Quantum Metal juga bekerja sama dengan DPIM Malaysia, Bapak Ibu, yaitu Kadinnya. Kalau kita di Indonesia kita kenal dengan istilah Kadin. Kemudian ASEO Gold, ini adalah koperasi yang terbesar di ASEAN yang dikelola oleh kerajaan Malaysia sendiri. Jadi bukan koperasi abal-abal yang dikelola oleh perorangan, ya, karena di Indonesia kemarin-kemarin juga banyak heboh berita koperasi-koperasi bodong, ya, punya izin koperasi tapi ternyata scam juga karena dikelola oleh orang-orang yang sifatnya pribadi dan bisa disalahgunakan. Sementara ini dikelola oleh kerajaan Malaysia, oleh negaranya. Oke. Kemudian ada Malakat Mall yang menerima pembayaran pada saat kita belanja di mallnya, beli handphone, beli baju, beli perabot, apapun. Bapak Ibu boleh bayar pakai emas yang ada di Quantum Metal. Nah, kenapa dia mau terima emas yang ada di Quantum Metal? Karena memang emasnya benar-benar ada dan bisa dijual di market dunia, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita sedang proses, ya, sudah OTC list di KIMEI, di Nasdaq, ya, di Bursa Saham Amerika dengan kode KIMEI. Bapak Ibu bisa cek langsung di websitenya Nasdaq, ada nggak Quantum Metal di situ di dalam webnya Nasdaq. Oke. Dan kemudian yang paling penting di sini tidak ada beban sistem, ya, tidak ada beban sistem. Kemudian kenapa tidak ada beban sistem? Karena Quantum Metal tidak ada menjanjikan memberikan profit. Tidak menjanjikan profit sama sekali, Bapak Ibu. 1% per tahun pun tidak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Rp1 pun tidak ada. Loh, lantas dari mana kita mau dapat untung? Nah, keuntungan kita dapat apabila harga emas yang kita beli itu naik. Karena di Quantum Metal ini menyediakan sarana untuk beli emas. Ya, tidak mengelola dana Anda. Quantum Metal tidak tempat menitip dana. Quantum Metal ini adalah tempat kita beli emas. Di saat harga emas itu naik, kita dapat untung. Di saat harga emas belum naik, kita belum untung, Bapak Ibu. Jadi Quantum Metal tidak ada beban. Pada saat harga emas naik, dari mana keuntungan? Ya karena emasnya kita jual di market, maka kita dapat untung. Yang bayar adalah market. Dan perusahaan juga dapat untung pada saat kita membeli emas di Quantum Metal. Ya, daripada kita beli emas di toko yang lebih mahal, tentu lebih baik kita beli emas di Quantum Metal dan dapat bantuan modal sehingga kita bisa dapat beli emas lebih banyak. Saat kita untung,
perusahaan kontinental juga untung. Sehingga sistem ini bisa berjalan jangka panjang, ya, karena tidak ada beban sistem. Yang mana kalau hari ini kita lihat banyak berita di dunia saat ini, bank-bank besar di Amerika pun sekarang mulai goyah, sudah ada yang tutup, 3 bank, ada beberapa lagi yang sedang kritis, ya, sedang di ICU, ya, sedang dirawat untuk dipertahankan bisa bertahan. Dikarenakan apa? Mereka menjanjikan profit, mereka menjanjikan bunga, itu beban, ya. Walaupun beban itu kecil, tapi lama-lama menjadi banyak dan menjadi besar. Nah, di sistem quantum metal sama sekali tidak ada beban, malah perusahaan untung semakin banyak kita bertransaksi, semakin besar keuntungan perusahaan. Oke, inilah yang membedakan kita. Jadi perusahaan kita di samping diakui oleh banyak lembaga, secara sistem kita tidak ada beban. Ini yang paling penting di antara semua poin yang tadi Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, dari saya tentang perusahaan cukup, tapi hari ini kita tambahkan sedikit potensi pendapatan apabila Anda ingin menjadi bisnis partner quantum metal Bapak Ibu. Ya, di sini kita lihat potensi pendapatan yang sudah dibuktikan oleh orang yang memperkenalkan ini kepada saya, yaitu Puan Aida. Pada tanggal 18 Februari 2021, beliau memulai dengan menabung emas di quantum metal 60 gram Bapak Ibu. 60 gram dalam 1 tahun persis, ya, 1 tahun persis 18 Februari 2022, tabungan emasnya sudah menjadi 23.000 gram atau 23 kilo. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 60 gram menjadi 23 kilo dalam 1 tahun, kira-kira oke nggak? Dahsyat nggak kira-kira Bapak Ibu? Sangat oke, Pak. Sangat dahsyat, Pak. Oke banget. Nah, ini sudah dibuktikan, ya, bukan cerita akan datang ke depannya bisa begini, bisa begitu, enggak. Ini bisnis yang sudah terbukti Bapak Ibu, yang sudah dibuktikan oleh banyak orang, bukan hanya 1 orang saja. Dan ini screenshot pada tanggal 15 Oktober 2022, penghasilannya dalam 1 hari, penghasilan sebagai bisnis partner, $71.000 Bapak Ibu, atau 1 miliar rupiah. 1 miliar lebih Bapak Ibu. Per hari Bapak Ibu. Memang tidak selalu setiap hari 1 miliar, setiap hari itu konsisten 500 juta sampai 1 miliar lebih Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa berpenghasilan 500 juta per hari sampai 1 miliar per hari, oke nggak bisnis ini? Dahsyat. Sangat dahsyat, dan ini sudah terbukti. Ya, bukan menjanjikan nanti ke depan bisa begini, bisa begitu, bukan. Ini sudah terbukti Bapak Ibu. Artinya kalau orang lain membuktikan, kita pun bisa membuktikan. Kemudian sekarang tabungan emasnya saat kita screenshot di GSA-nya, ya, di emas fisiknya, ya, ada 35.000 gram atau 35 kilo, screenshot pada tanggal 15 Oktober. Kemudian holding inventory yang sudah ditarik tunai, yang sudah di GCA-kan, dan emasnya masih tersimpan di holding inventory, ada 56.000 gram atau 56 kilo. Kalau sekarang tentunya jauh lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau kita tambahkan saat screenshot udah 100 kilo Bapak Ibu. Dan ini dikerjakan hanya 2,5 tahun saja. 2,5 tahun bisa punya aset 100 kilogram emas, kira-kira oke nggak? Halo. Ngeri. Nah, jadi bisnis ini Bapak Ibu memang perlu dikerjakan dulu di awal. Jangan bermimpi hari ini masuk, besok langsung punya 100 kilo per gram, 100 kilogram, ya nggak mungkin Bapak Ibu. Perlu step by step bertahap. Tapi bisa punya dalam waktu 2,5 tahun punya 100 kilo. Kira-kira Bapak Ibu mau kerjakan nggak? 2 tahun sampai 5 tahun supaya bisa punya 100 kilo. Mau banget, Pak. Mau ya? Tapi di awal-awal hasilnya kecil. Ya, proses dilaluin, Pak. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Tapi ke depannya, apabila Bapak Ibu kita sama-sama terus jalan, hasilnya dipastikan akan semakin meningkat kalau kita terus jalan. Oke. Nah, silakan dari saya cukup. Dan Bapak Ibu, kita open tanya jawab. Bagi yang baru, segera hubungi orang yang mengajak, minta link untuk daftar gratis. Karena di sini pendaftaran itu semua gratis Bapak Ibu.
nggak ada modal, nggak perlu bayar, nggak ada uang hilang. Nanti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fasilitas, mau beli emas, mau ambil tunai lagi GCA kan, atau minta bantuan modal, beli emas 10 kali lebih banyak, itu sudah bisa. Oke, tentunya kalau beli emas Bapak Ibu harus bayar, ya kan? Tapi untuk mendaftar dan mempunyai hak sebagai bisnis ini tidak perlu bayar Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu ikuti training rutin untuk pendalaman materi agar kita bisa lebih detail, ya, lebih memahami. Oke, dari saya cukup. Mungkin kita kembalikan dulu ke Kak Yohana sebagai host hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman untuk materinya. Ada beberapa pertanyaan di live chat, boleh kita bahas sebentar Pak? Ya, silakan Kak. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Hairul Saleh, apakah GAE 10 bisa langsung di GCA kan? GAE 10 itu tidak ada hubungan dengan GCA. GCA berdiri sendiri, dia berhubungan dengan GSA, GAE 10 berdiri sendiri. Nah, ini juga banyak teman-teman yang salah pemahaman. Mereka pikir, wah saya dapat 10 kali, terus saya GCA kan otomatis dapat uang jadi 10 kali dong. Untung dong, boleh lari dong. Nah, ini salah paham Bapak Ibu. Ini bukan perusahaan bodoh, bukan perusahaan goblok, bukan perusahaan yang memberi iming-iming. Bapak Ibu diiming-iming, ayo dapat uang besar, dapat bantuan modal, bisa diterima bawa lari. Nah, enggak, ini bukan perusahaan abal-abal seperti itu. Ini perusahaan yang berjalan real seperti halnya Bapak Ibu berurusan dengan bank Bapak Ibu. Ya, seperti bank. Oke, cuma bedanya kalau di bank Bapak Ibu ditagih cicilan, ya ada risiko lelang. Sementara di sini tidak ditagih cicilan. Oke, sama seperti Bapak Ibu pergi ke bank, kita mau pinjam nih, ya emasnya pasti diletakkan di bank sebagai jaminan karena kita bawa uang. Nah, nggak mungkin kita mau pinjam 10 kali lebih banyak, emasnya mau kita bawa pulang juga. Terus banknya pegang jaminan apa? Ya kan, tentu tutup bank hari ini, 1 hari aja bank tutup kalau dia buat sistem seperti itu, nggak perlu bertahun-tahun. Nah, konsep ini sama GAE itu kita dapat pinjaman, otomatis emasnya dititip di bullion bank yang memberikan Anda dana, tentunya tidak bisa langsung di GCA kan ambil tunai karena Anda sudah dibelikan emas. Tapi nanti kapan kita boleh ambil tunai? Setelah kita untung, emasnya kita jual dulu, maka uang kita kembali, kita dapat keuntungan. Nah, uang modal kita berikut keuntungannya boleh kita GCA-kan. Senilai modal kita ditambah keuntungan yang kita dapat, nah itu kita GCA-kan. Oke. Semoga paham ya, karena pertanyaan begini memang di lapangan sering ditemui karena memang banyak orang yang salah pemikiran Bapak Ibu, yang salah mengartikan konsepnya. Ya, semoga dengan jawaban ini bisa terjawab. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Kak Yona. Ya, baik. Pertanyaan yang juga sering ditanya sama saya, Pak. Ya. Minimal pembelian GAE kali 10. Masih ada di sini. Apakah boleh 50.000? Minimal pembeliannya berapa? Kalau GAE itu beli per unit, ada 1 unit GAE 10 modalnya kurang lebih 5 juta, tapi ada GAE 5 untuk teman-teman yang nggak punya uang bebas, ya, untuk yang tidak punya uang bebas di atas 5 juta, hanya $25 Bapak Ibu bisa beli GAE 5 per unitnya. Tanpa manajemen fee di awal. Ya, hanya $25, berarti sekitar 300 ribuan kita sudah bisa beli GAE 5 ya. Tapi kalau GSA, nah ini beda lagi. Kalau GSA Bapak Ibu bisa beli dengan uang 30.000. Beli GSA bisa beli dengan 30.000, kita kumpul-kumpul, nanti kita mau tarik tunai kita GCA-kan. Seperti itu. Jadi dipisahkan ya antara GAE dengan GCA dan GSA itu adalah berbeda konsep. Ya, kembali ke Kak Yana. Silakan Kak. Ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Pak, dari Pak Hardi ada permintaan seperti ini, Pak.
minta dibuatkan contoh pengisian waktu registrasi. Mungkin sudah pernah ada videonya sih sebenarnya, Pak. Oh, apa karena website baru ya? Ya, ini cara registrasi di website baru. Sebenarnya kurang lebih caranya sama. Kita hanya diminta mengisikan data. Cuma kadang-kadang memang yang sering teman-teman bingung itu pada saat pengajuan upload QAC ya, pengajuan approve. Itu karena ada data yang lebih lengkap yang diminta. Kalau dulu nggak diminta selengkap itu, tapi sekarang memang diminta diisi lengkap. Alamat harus diisi, pekerjaan harus diisi, bahkan ditanya siapa bosnya juga, itu juga harus diisi. Ya, bagi yang nggak punya bos boleh isi nama sendiri, nggak ada masalah. Ya, kemudian harus langsung diisi siapa ahli warisnya, harus lengkap ya. Tapi kalau register ya sama aja, kita hanya perlu isi nama, isi nomor KTP, masukkan email, dan kita bikin password, sama aja. Tapi nanti kita akan buatkan tutorial ya. Karena kalau tunggu dari manajemen mungkin kelamaan ya, karena manajemen masih sangat sibuk. Karena menurut manajemen ini harusnya sudah bisa dipahami, tapi nanti kita sama-sama bantu memberikan video. Sebenarnya saya dari kemarin sudah mau bikinkan, tapi saya harus tunggu ada yang melakukan register. Nanti saya tolong registerkan sambil saya videokan. Jadi kalau Pak Adi ada dapat tim yang mau register, boleh bagi ke saya datanya sambil saya videokan supaya bisa dijadikan tutorial. Jadi gini Pak, ini pengalaman Pak. Kebetulan sebenarnya hari ini tadi ada 2 Pak Ya, yang daftar. ya. Cuman karena saya juga dulu kan daftar simpel Pak. Yang pertama waktu akun lama ya cuman nama, nomor KTP, email, udah selesai lah gitu kan. Nah sekarang kan banyak Pak isiannya. Maksudnya gini Pak, karena kita kadang lintas pulau Pak, kadang video call, ada yang namanya nggak jelas. Maksudnya gini Pak, tutorial juga, tapi contoh dalam isiannya juga Pak. Oh nama ini yang contoh misalnya ini kan ada hubungannya apa kayak gitu, ada contohnya itu lebih enak Pak. Karena Ya. tutorial aja orang masih bingung soalnya. Gitu. Ya. Ini dari sini ada Pak Prapto, ini juga Pak ini kayaknya udah isi penuh, udah lengkap banget, tapi ini masih salah nih. Di-recheck Ya. lagi sampai 4 kali tadi itu recheck. Mungkin Pak Prapto bisa komen di sini mungkin. Nanti bisa, kalau kita bisa nanti bagi datanya ke saya, nanti saya videokan. Siap. Ya. Jadi Ya, Pak. ya di videokan itu kan sudah ada contoh langsung ya Pak dalam bentuk video itu. Iya. Pak. Sampai ini Pak, sampai ke bawah kan ada yang terakhir tuh hubungan apa kan ada itu Pak ya. Ya. Nah, itu sampai di Hubungan situ masih itu, di contoh isinya juga nih Pak sekalian. hubungan dengan ahli waris itu ya nama yang kita isi itu mungkin nama istri, mungkin nama orang tua, mungkin nama anak, ya, atau mungkin nama saudara. Nah itu hubungan itu yang diminta Pak, ditulis keterangannya. Tapi nanti boleh saya perlukan satu data contoh. Siapa? Yang bisa dipublish untuk jadi tutorial ya. Siapa? Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Baik, terima kasih Pak Hardi. Ada satu pertanyaan dari Bapak Guntur Pak. Saya rasa Pak Guntur masih baru. Pak Guntur boleh saya undang untuk open mic, Pak Guntur? Halo, selamat malam. Pertanyaannya seperti ini. Ini tentang saham ya Pak? Tidak, ini tentang emas, logam mulia, bukan saham. Jadi kalau saham ya kita membeli saham kepemilikan dari sebuah perusahaan, dan banyak problem tentang saham itu karena mungkin pernah dengar dengan istilah saham gorengan. Jadi saham itu digoreng seolah-olah dia mau naik, terus Bapak Ibu beli, setelah itu anjlok, hancur habis-habisan, sehingga kita bisa rugi ya. Jadi kerugiannya bisa lebih dari 90%, bahkan ada yang rugi 100% juga. Saham itu banyak Bapak Ibu. Oke. Jadi ini bukan saham ya, tapi emas, yang mana di dunia negara pun nyimpan emas sebagai safe haven ya, sebagai pengaman di saat ekonomi lagi rusak. Ya, jadi negara aja nyimpan emas Bapak Ibu. Semua negara di dunia ini pasti ada cadangan devisa untuk nyimpan emas. Ya,
Jadi karena dari sisi keamanannya, jadi emas ini sudah diakui di dunia, tapi tidak semua negara menyimpan saham orang lain ya untuk cadangan devisa negara nggak ada. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak tentang apa namanya? Tentang pertanyaan saham itu. Kalau jawaban dari saya, ya saya langsung aja, ini bukan saham, tapi ini emas. Nah, pertanyaan Pak Suprapto tadi di reject, pada saat di reject itu ada keterangan Pak. Apa keterangannya dibaca, bisa jadi foto kurang jelas, bisa jadi data belum lengkap. Nah, kurang lebih begitu. Atau nama yang ditulis tidak sama dengan di KTP, kadang-kadang kita beda satu huruf aja ditolak. Atau mungkin Bapak belum isi data bank. Ya. Jadi coba dicek apa keterangannya. Kalau ternyata fotonya KTP yang nggak jelas, difoto ulang menggunakan kamera yang lebih terang, kemudian lampirkan SIM atau identitas lain yang jelas fotonya. Dan sekarang diminta lampirkan juga foto pribadi ya, foto selfie. Nah, harus masukin foto selfie kita. Jadi kalau kadang-kadang di KTP itu foto kita udah terlihat nggak jelas, maka foto selfie ini membantu sekali. Ini iPhone Bapak tinggal unmute aja Pak Guntur, bisa di unmute kok. Iya, betul. Kita nggak kunci, bisa di unmute, silakan. Diklik aja gambar mic-nya supaya bisa berbicara Pak Guntur. Pak Guntur, icon mic sebelah kiri bawah handphone ya Pak, itu diklik sampai warna merahnya hilang. Sambil menunggu Pak Guntur, boleh di open mic Pak Heru Joko, silakan Pak. Ya, silakan yang mau bertanya di open mic aja ya biar lebih maksimal. Iya. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Heru Joko. Ya, Taqabbalallahu minna wa minkum Pak Herman, minal aizin. minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, mohon maaf ya Herman, lama kita nggak ini ya komunikasi Pak. Ya Pak Heru. Ya, hanya ingin saya sampaikan aja karena kebetulan saya aktivitas saat ini banyak di Jakarta nih Pak. Ya. Untuk saya bisa mencoba membawa teman-teman untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan kuantum metal. Ya. Saya pernah datang ke kantor ketemu dengan Pak William kan gitu ya. Ya. Kemudian terkait dengan masalah penjelasan itu diserahkan kepada asistennya nih Pak, ceritanya gitu Pak. Oh ya. Mas Dino sama siapa kan gitu ya. Ya. Mungkin dari penjelasan yang disampaikan oleh asistennya, teman-teman yang saya bawa ini kelihatannya kurang puas Pak. Pengen mendapatkan penjelasan dengan Pak William kan gitu. Nah ini kira-kira kalau kami pada suatu saat nanti ke Jakarta lagi mampir ke kantor, kemudian juga ingin mendapatkan penjelasan langsung sama Pak William langsung, kira-kira keberatan nggak ya Pak William? Begini Pak, kalau kita mau ketemu dengan Pak William, kita boleh bikin janji dulu Pak. Bapak minta waktu tanggal berapa, jam berapa, jadi tidak mendadak. Dikarenakan memang Pak William tuh lagi sangat sibuk mengurus untuk perizinan Bapepti kita supaya segera selesai Pak. Oh, begitu. Ini aja kan sudah, kita sudah merasa lama ya. Udah merasa lama. Tapi ya itu Pak William bukannya enggak bekerja, tapi kalau dia hanya duduk di kantor nungguin orang datang, ya kapan dia ngurus Bapepti ya kan Pak? Ya, betul Pak. Ya, jadi coba buat janji dulu. Karena kalau ke kantor itu jangan minta presentasi Pak. Karena bukan tugas manajemen untuk presentasi, itu adalah tugas tim ya. Makanya di sini kita bantu lewat Zoom untuk presentasi. Bapak juga bisa minta Zoom privat ke saya supaya
bisa langsung menghandle pertanyaan-pertanyaan prospek Bapak. Jadi di luar jadwal ini boleh kontak saya kalau butuh privat Zoom ya Pak. Jadi Oh, baik, baik. ya, jadi saya akan bantu jelasin. Nah, kalau ke kantor kita paling mungkin boleh tanya tentang legalitas, sejauh mana kita bicara legalitas, perizinan dan lain-lain. Nah, itu kantor bisa menjawab Pak. Tapi jangan minta mereka bantu jelaskan marketing plan, keterangan produk, BOP. Nah, itu bukan tugas mereka. Karena Iya. itu tugas tim ya kita di sini. Nah, inilah salah satu Zoom hari ini untuk membantu tim untuk menjelaskan BOP. Ya, mohon maaf Pak Herman, memang kemarin yang teman-teman yang kami bawa itu yang ditanyakan kan memang terkait dengan masalah legalitas ya. Kalau marketing plan-nya memang tidak kita tanyakan. Ya. Tapi kan karena memang mungkin keterbatasan dari pemahaman asisten mungkin ya, yang memang tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kan gitu. Ya, intinya saya maklumin juga sih Pak ya, Pak Herman ya. Karena kan memang juga orang ada keterbatasan mungkin tidak semuanya bisa paham. Ya Pak Herman, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih atas perkenannya nanti bila mana saya membutuhkan privat Zoom dengan Pak Herman. Ya, siap. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Heru, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Guntur boleh di-unmute Pak? Kira-kira ada pertanyaan apa? Ini Pak Zulkifli ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Zulkifli. Kemarin saya memperkenalkan ini kepada teman-teman saya. Dia bilang, oh ini Quantum Metal ini perusahaan bodong nih katanya, ini bahaya nih. Tidak, saya bilang ini ada lengkap, semuanya ada lengkap, saya bilang. Coba diperhatikan ini, coba lihat aja di YouTube, saya bilang nih jelas ini. Gitu. Makanya saya kemarin mencari Pak Herman, nomor Pak Herman berapa, saya mau tanya langsung gitu nih, menghubungkan gitu loh Pak Herman. Ya, bisa nanti minta sama Kak Yohana ya Pak. Oke. Minta sama admin, kalau memang butuh bantuan untuk penjelasan, saya siap. Yang penting jangan mendadak ya Pak ya. Iya Pak. Kita siap bantu kok Pak. Pak Zulkifli ada nomor WhatsApp saya Pak? Belum Mbak. Saya bikin di live chat, Bapak P saya ya, dia saya kirim nomor Pak Herman. Pak Zulkifli baru bergabung kah? Saya sudah 2 bulan. Oh, belum 1 bulan lah, 1 bulan dari April tanggal 10. Belum punya nomor admin ya? Belum, saya nomor CS sudah ada. Ingat nomor admin Angel Group nih Kak Yohana ini? Belum. Nah, nanti kontak Kak Yohana sebagai admin Angel Group yang mensupport kegiatan kita. Ya, makasih Pak Herman. Boleh tahu dari timnya siapa Pak? Saya sih dari timnya Pak Jody Surabaya ya. Pak Jody Surabaya, oke. Nanti ke Pak Daniel itu. Ya, nggak apa-apa Pak. Bisa hubungin saya kalau butuh keterangannya Pak ya. Ya. Posisi di kota mana Pak Jul? Saya Cilegon Pak. Cilegon, oke siap. Pak Daniel adakah hari ini masuk? Ada Pak. Ada ya, oke. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Roberto Renaldi mengenai perizinan sudah sampai di mana? Boleh dijelaskan sedikit aja Pak? Oh ya, perizinan sebenarnya di minggu lalu Pak William ada melakukan Zoom, boleh didengarkan dari Zoom itu. Perizinan sebenarnya begini ya, proses perizinan ini memang punya persyaratan yang sangat banyak Bapak Ibu. Di awal proses ini yang lama itu adalah proses di ICD Act-nya, karena banyak syaratnya. Cuma salah satu syarat yang terkendala kemarin ini, yaitu Indonesia dia tidak mau orang Indonesia itu bertransaksi menggunakan mata uang negara lain. Jadi sekarang itu sudah aturannya udah ketat, pemerintah menginginkan harus rupiah. Sementara di website lama kita itu kan campur ya, ada dolar, ada ringgit, ada rupiahnya. Jadi diminta untuk dibuat satu sistem web khusus untuk orang Indonesia yang bisa rupiah. Nah, ini ternyata membutuhkan waktu agak panjang Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kemarin kita udah lihat, sudah launching website baru.
Ya, websitenya masih sama quantummeta.com, cuma ada link loginnya yang diperbarui. Jadi untuk Malaysia link joinnya berbeda. Untuk Indonesia dan internasional itu dibuat satu link khusus. Nah, jadi di link internasional ini kita bisa pilih mau munculkan USD, maka USD saja, nggak dicampur. Kalau rupiah, rupiah saja, tidak dicampur. Nah, ini persyaratan daripada pihak perizinan yang harus dipenuhi dan alhamdulillah sudah terpenuhi saat ini. Dan saat ini sudah diserahkan lagi ke pihak perizinan untuk melakukan audit kembali, untuk cek kembali tentang keamanan website ini, tentang keamanan link ini. Tapi permintaan dari pihak perizinan bahwa transaksi itu harus full rupiah sekarang sudah dipenuhi. Dan agak lama memang proses ini karena tidak gampang untuk membuat sistem ini karena website kita terkoneksi dengan update harga LBMA, Bapak Ibu. Setiap 5 menit kita update dengan harga LBMA. Jadi tidak bisa kita tidak segampang membuat website biasa. Butuh waktu. Ya. Jadi kemarin kita sudah dapat penjelasan dan hari ini sudah selesai masalah itu. Dan sekarang lagi menunggu approve daripada pihak ICDX tentang keamanan website ini. Setelah ini di-approve, maka tinggal serah terima modal awal dan jaminan emasnya. Maka setelah itu ICDX akan membuat rekomendasi ke Bapepti untuk dikeluarkan izinnya. Nah, nanti mungkin Bapepti harus cek fisik dulu tentang jaminan-jaminan dan yang uang yang sudah disetor untuk dicek fisik dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Kak Yohana mungkin boleh coba dibantu klik Pak Guntur ini ya, yang tadi siapa ya yang tadi nanya yang ya Pak Iya, Guntur benar ya. Pak Guntur. Saya udah berkali-kali. Nggak bisa unmute. Sekarang mungkin. Bapak Guntur Saputra ya. Saya sudah ask to unmute udah berkali-kali Pak. Herman ngerti grup Warsa itu Pak Warsa? Nggak ada grup Warsa, grup apa ya? Bapak ngerti nggak atau tuh bisnis apa atau apa gitu, nggak ngerti saya juga. Tadi pertanyaan beliau cuma seputar itu. Grup WhatsApp kali maksudnya. Halo Pak, tolong buka sebab saya dapat grup dari Warsa. Itulah saya tanya IMS itu apa? IMS. Sebab link ini kirim dari grup Warsa. Pak, kita nggak tutup apapun. Bapak tinggal buka mic-nya saja, mic dan video gitu. Kita nggak ada grup Warsa, Pak. Kita nggak punya grup Warsa, Pak. Yang kirim ke grup Warsa, Bapak tahu namanya siapa? Siapa orang yang mengajak? IMS pun kita nggak tahu. IMS. Itulah saya tanya. Oke. Sebelumnya nggak ada Pak hubungan Guntur kita. nih dari mana? Dari Malaysia kah? Bapak coba Pak Guntur coba di unmute atau Kak Yohana bisa klik untuk unmute Pak Guntur. Saya nggak bisa unmute Pak Guntur, Pak. Bisanya menyarankan untuk unmute. Sebentar. Hanya ask to unmute aja kan? Sudah, ask to unmute sudah. Ask to start video pun sudah. Pak Guntur klik yang ada icon yang saya kirim tuh ada. Ask to unmute. Seperti yang merekomendasikan Pak Guntur adalah orang yang menjalankan bisnis saham. Iya Pak Heru. Ini lagi nggak ada hubungan. Kita nggak ada hubungan dengan bisnis saham. Atau nanti Kak Yohana bagikan nomor kakak sama Pak Guntur nanti biar bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Iya, baik. Atau hubungin orang yang ini perkenalkan. Atau Pak Hardi ada membagikan di grup Warsa mungkin membagikan link. Enggak tuh Pak. Nggak ada ya. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lain mungkin? Tadi apa? Yang dari Malaysia apa Kak? Yang Kakak bilang? Enggak, Pak Guntur saya pikir tadi dari Malaysia karena bukan. ini
Pak Guntur dan Pak siapa tadi Zulkifli Lubis ya, saya sudah kirim nomor WhatsApp ya Pak atas nama Yohana ya. Nah ini Pak Suprapto ini persoalannya masih ada data profil yang belum diisi. Ya, namanya berbeda kayak Pak dari tanda Ya. pengenal. Ya, pembetulan bagian data diri, phone number, ya ada data yang tidak sesuai Pak. Misalnya nama di KTP ada gelar. Nah, Bapak pun harus ikutkan gelar plus titik komanya di sistem yang Bapak isi. Ya, Pak Guntur nanti minta nomor WA Kak Yohana aja ya. Atau mungkin orang yang ada dalam tim ini ya silakan kalau Bapak kenal. Pak Guntur dicek ini ya, Jangan di grup Warsa itu karena bukan chatnya grup, ya. ya, bukan grup kita. Nanti dijelaskan ya Pak, ini bukan saham ya Pak, Iya. jual beli emas. Jual beli emas. Oke, ada pertanyaan lain mungkin tentang legalitas update ya, udah terjawab ya. Kita lagi tunggu website baru kita di approve sama ICDX. Masih banyak, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Kenapa Pak Roberto? Enggak, terima kasih aja, Pak. Pak Roberto tadi nanya perizinan ya? Betul. Oke, Untuk siap. yang Bapepti ya. Ya, udah terjawab Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih. Target kemarin kita dapat gambaran ya kurang lebih 3 bulan lagi lah Pak, proses ini akan selesai. Mudah-mudahan jalan lancar. Dari sekarang ya Pak. Oh ya, dari website yang ini ya, Pak? Iya, dari website baru ini, dari link baru ini. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Roberto. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Daha, silakan. Oh iya, itu punya saya kok nggak bisa masuk-masuk, kenapa Pak ya? Sudah pemilihan GSA itu sudah 1 bulan kok nggak bisa masuk, itu gimana caranya Pak? Bapak nanti screenshot ya Pak, nanti laporannya yang mana sekalian bukti transfernya, kenapa nggak masuk nanti kita cek. Oh iya, kita coba ya, makasih. Ya, karena kita harus cek datanya dulu Pak. Ya, kalau udah ada data, baru kita bisa follow up ke manajemen untuk segera segera diproses ya. Kadang-kadang kemarin jadi gini Bapak Ibu, sering terjadi beberapa kali ini terjadi transferan tapi tidak masuk. Apa penyebabnya? Dikarenakan kita menggunakan pihak ketiga untuk transaksi. Pihak ketiga itu adalah Better Pay. Jadi pada saat kita transfer, itu masuk ke Better Pay dulu. Bukan langsung ke account Quantum Metal. Jadi lewat Better Pay dulu, dari Better Pay baru dia pindahkan ke saldonya perusahaan Quantum Metal, barulah emasnya diberikan. Nah, sering terjadi problem itu di Better Pay ini Bapak Ibu. Jadi Better Pay-nya kadang-kadang dia lagi maintenance, dia tidak memberitahu, tiba-tiba kita melakukan transfer dan uangnya nyangkut. Nah, ini problem-problem yang sebenarnya problem itu bukan problem di Quantum Metal, tetapi karena problem di pihak BTP, pihak ketiga yang menghubungkan antara bank dengan sistem kita. Jadi, kedepannya kita akan ganti, tidak akan gunakan BTP, lagi dipersiapkan host to host langsung ke bank. Nah, kalau host to host langsung ke bank, ini instan, begitu kita transfer langsung masuk. Nah, jadi lebih memudahkan. Tapi kenapa kemarin kita harus BTP? Karena bank tidak mau melayani di saat member kita masih sedikit. Jadi mau nggak mau harus cari pihak ketiga yang bisa menghubungkan sistem ini. Maka dipilihlah BTP. Tapi berjalannya waktu, tim kita semakin besar dan BTP pun agak sulit untuk menghandle ini dengan maksimal. Pernah terjadi dan sering terjadi kejadian seperti Pak Toha ini, walaupun nanti kita bisa uruskan lagi, tapi memang perlu laporan, perlu data. Tapi memang itulah yang saya jelasin, kendalanya adalah di Better Pay pihak ketiga. Nah, sistem manajemen lagi persiapkan agar kedepannya kita sudah bisa host to host langsung dengan bank.
Kalau host to host langsung dengan bank, begitu kita transfer maka langsung akan masuk. Kalaupun dia nyangkut, kita tinggal lapor ke banknya, banknya pasti bisa cek langsung. Oke. Semoga Pak Toha bisa memahami dan teman-teman lain bisa memahami kenapa kemarin-kemarin ini ada beberapa yang nyangkut, yaitu salah satunya adalah problem dari pihak BTP. Oke. Semoga terjawab Pak Toha. Nanti bisa hubungi Kak Yohana untuk memberikan datanya supaya kita follow up-kan ke manajemen yang belum masuk GSA-nya ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Pak Roberto, Pak. Ya. Tentang ATM emas, apakah ada kemungkinan untuk disediakan di kantor? Oke. KM Jakarta mungkin. Jawabannya sudah pernah dijanjikan oleh Datuk Lim, founder kita. Tapi saat ini kita nggak boleh melangkahi Bapepti. Kita harus tunggu dulu Bapepti mengeluarkan izin, barulah ATM emas ini bisa disediakan di kantor kita. ATM emas ini juga ada dua macam, ada yang sangat berat, ada yang besar itu yang sangat berat, yang seperti deposit box, dan ada yang seperti ATM biasa. Nah, mungkin kalau yang berat itu harus di lantai dasar, nanti akan dicarikan lagi kantor yang ada lantai dasar yang bisa diletakkan ATM emas. Tapi untuk ATM yang kecilnya pasti akan disediakan setelah Bapepti kita keluar. Nah, oke. Semoga terjawab Pak Roberto tentang ATM emas. Ya. Pak Guntur masih ada pertanyaan, tapi saya rasa iPhone nggak ngaruh Pak, karena di sini juga banyak yang pakai perangkat iPhone tapi bisa masuk di Zoom ya Pak. Coba Bapak. Nanti kita coba privat aja dengan Pak Guntur ya. Pak Guntur tolong ketik nomor handphonenya Pak Guntur sendiri di saya langsung ya. Ya, personal. Direct Kak. Karena Bapak seharusnya daftar sama orang yang mengenalkan Bapak ya Pak ya. Ya, hubungi orang yang mengenalkan. Betul. Tapi kalau memang lewat grup orang yang nggak dikenal ya ribet juga ya, Bapak boleh pilih nanti mau gabung sama siapa. Saya sudah tahu sih siapa yang kirim di grup Bapak, itu nomornya saya sudah tahu. Bapak hubungin saya ya. Oke, kalau udah tahu hubungin orang yang men-share ya. Ya. Baik-baik. Nanti screenshot grup WA-nya itu supaya pasti orangnya. Untuk kapasitas penyimpanan ATM emas yang kecil berapa kilogram dan yang besar berapa kilogram? Oh, yang tersedia di ATM untuk satuan kilogramnya Pak Herman boleh dibantu? Minimal 10 gram. Minimal 10 gram kita boleh tarik. Maksimal 30 kilo sekali tarik. Itu pun kalau sanggup ngangkatnya ya. Jadi bisa keluarkan 30 kilo di ATM itu sekali tarik. Kalau untuk penyimpanan ya beda lagi ya. Kapasitas penyimpanan ATM emas itu dia sistemnya dia tidak simpan seperti apa ya, kalau yang besar itu dia tidak simpan seperti simpan uang di ATM enggak. Jadi dia dari ruangan ke ruangan tuh dia berjalan emasnya itu. Jadi kita perlu dapatkan kuncinya dulu ke CS-nya, baru kita klik PIN-nya, password-nya, baru nanti sistemnya itu akan mengirim emas dari tempat berangkasnya ke ATM-nya. Itu dari mesin ATM yang sudah pernah kita coba yang besar ya, yang besar. Kalau yang kecil kita belum pernah coba karena kurang lebih harusnya sama dengan ATM yang lain. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya. Pertanyaan yang lain Bapak Ibu masih seputar tentang emas ini, boleh open mic-nya langsung supaya pertanyaannya lebih jelas ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita boleh minta 2-3 orang memberikan testimoni yang sudah yakin dengan kuantum metal. Kenapa Anda yakin? Silakan siapa yang mau share
Apakah Pak Aras, apakah Pak Daniel, apakah apa lagi nih, Pak Hardi, atau siapa yang ada di sini? Boleh sharing 1-2 menit. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin dengan quantum metal? Biar kita sama-sama belajar juga. Atau ada Bu Tri mungkin? Silakan Bapak Ibu yang bersedia langsung open mic. Yang lagi open mic Pak Hardi Mungkin di sini. coba saya ya, Iya, Pak Herman, silakan Pak Pak Hardi. Yohana. Ini untuk sharing dengan teman-teman mungkin yang baru, Ya. mungkin yang bahkan belum mengenal, tahu-tahu dikasih link bisa ikut Zoom ini. Jadi pesan saya, berpikir positiflah dengan sesuatu. Karena kita tahu Allah membuka rezeki dari jalan siapa. Nah, gitu Pak. Karena jujur saya dapat bisnis ini juga tadi saya nggak kenal sama orang yang ngajak saya. Hanya saya dikasih materi di grup tentang quantum metal. Kebetulan jujur selama ini kan saya mengalami bisnis yang ditipu dan lain-lain lah, nggak usah disebutkan karena itu akan membuka kekecewaan gitu. Tapi anggap aja sebagai ilmu saya untuk melangkah ke depan lebih baik. Saya yakin Allah nggak memberikan suatu kesulitan, pasti akan diberikan pertolongannya. Ini sampai 2 kali di surah Al-Nasr bagi orang Islam. Akhirnya gitu, setelah saya pelajari, saya pahamin, sampai emang kebetulan saya juga nggak begitu pinter, agak gaptek. Akhirnya apa? Oh ini memang yang bisnis yang real dan aman. Karena saya pesen waktu yang ngajak saya Pak Bambang hanya pesen 2 saya. Ke saya itu hanya pesen 2 kata-kata. Kemarin yang diikutin bis yang kemarin yang waktu scam dan kabur, tutup, penipu apa. Ada nggak perusahaan itu sama dengan perusahaan negara? 1. Ya. Nah itu artinya perusahaan negara itu boleh masuk dengan quantum metal. Jadi nggak main-main. Terus kedua, perusahaan ini apa sudah go public, sudah dari Nasdaq dan lain-lain lah. Artinya itu yang membuat saya tambah yakin, Pak. Ya. Ketiganya satu adalah saat ada di dalam, kalau orang Islam di hadis itu ada disebutkan di akhir zaman kembali ke emas dan dinar dan perak. Nah itu yang saya akhirnya 3 itu saya pahamin, saya pelajarin, saya cocokkan quantum metal. Oh ini insya Allah quantum metal sebagai sarana untuk percepatan ekonomi, sarana untuk kita bisa hidup insya Allah bisa kaya dari quantum metal dengan produk betul syariah, tidak ada akad batil, tidak ada yang namanya didolimin. Karena ini bertumbuh sama-sama tidak ada beban tadi Pak Sauti. Keempat tidak ada beban sistem. Sama-sama Permin menjual emas sudah dapat keuntungan. Bulen Bank penyedia dana sudah dapat keuntungan dari menjual fee-nya. Quantum sebagai distributor juga ada mereka menjual sudah mendapat keuntungan. Nasabah juga dapat keuntungan dari kenaikan emas. Artinya apa? Ketika perusahaan ini bertumbuh bersama, berkembang bersama, insya Allah bisa long term dan bisa aman. Insya Allah itu aja Pak poin saya tentang quantum metal Pak. Terima kasih. Kemudian sharing saya ini menambah kepercayaan teman-teman yang baru bergabung, bahkan baru sekali ikut Zoom ini, insya Allah coba pahamin, coba pelajarin. 1. Nah, ini pesan saya sekali lagi Pak. Ini mohon maaf nih, teman-teman kita yang biasanya main BO, bisnis yang biasa naruh duit dapat harapan profit, ini kadang belajar tidak mau. Mungkin Pak Herman, Kak Yohana bisa lihat saya ada waktu pasti, walaupun saya sudah ikut dari insya Allah termasuk orang awal lah di komentar. Saya selalu ikut Zoom ketika ada Zoom. Hampir tidak saya lewatkan kalau semasa ada waktu. Nggak ada acara penting. Kalau itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi atas sharingnya. Mungkin ada yang lain, Pak Aras mau sharing? Apa yang membuat Bapak yakin di sini, Pak Daniel dan lain-lain? Siapa yang ready? Saya Pak. Oke, silakan Pak Zulkifli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya tahunya quantum metal ini dari kiriman teman saya. Kemudian saya searching, kemudian di situ Pak Herman yang ngasih lagi penerangan sama beberapa orang gitu ya tentang quantum metal itu. Ya. Kemudian tertarik saya untuk mencari nomor Pak Herman. Saya mau langsung minta penjelasan gitu. Ternyata nggak dapat. Ya. Kemudian saya cari itu di Google sendiri kan. Bagaimana sih daftar quantum metal gitu. Ya. Nah, kemudian saya searching juga di YouTube gitu. Ada nama orang, dia kasih link
Tapi pas saya hubungi responnya kurang baik, Oh, nggak ngasih arahan gitu. Kemudian ya. terakhir saya searching lagi melalui Google itu muncullah nama Pak Jody itu. Kemudian saya minta tanya dia gimana nih, ada kendala begini. Kemudian dia respon saya. Oke. Kemudian dari situ saya langsung join dan kemudian mengajukan transaksi dan saya ajak tuh anak-anak saya, istri saya gitu loh. Ya. Jadi memang saya udah sering memang gadai emas di Pegadaian, maksudnya di BSI, di Bank Syariah Oke, Indonesia siap. itu. Udah Cuman paham lah konsep emas ya, Pak? iya paham, memang saya udah lama main emas itu gitu. Cuman Ya, kalau di sini kalau lebih enak gitu kan. Ya betul. maka saya aja tuh teman-teman Pak. Ah, Cuman untuk kedepannya ya lebih giat lagi supaya nanti bisa proses bisnisnya lebih ini kan, lebih betul. menggiurkan gitu Tapi Pak. yang membuat Bapak yakin apa, Pak? Saya yakin, saya pertama tuh kan saya searching juga masalahnya itu kan banyak tuh pendapat-pendapat orang yang buat yakin saya itu ini perusahaan dari ini saya baca ininya company profile ini dari Australia. Ya, Kemudian ini saya tambah yakin gitu loh Pak, karena ini adalah perusahaan negara gitu Pak. Saya yakin. betul. Maka saya langsung tes, saya tes langsung tuh GSA, ya Ya, kan GSA, kemudian langsung saya GCA. Oh ya, itu cuman waktu itu keluar paginya jam 7 saya GSA, GCA-nya tuh keluar langsung jam 3-an waktu itu. oke. Di Nah, hari yang sama ya, Pak ya? di hari yang sama. Oke, Cuman oke. hari ini saya ada kendala. Saya ada Ya, 2 kali GSA ke GCA-nya, satu masuk, yang satu nggak masuk. Maka saya udah komen, saya udah kirim ke CS itu. Padahal ya, sama-sama banknya sama-sama BCA tuh. ya, ya. Hmm. Jadi Karena memang bagus Pak, dan memang untuk meyakinkan orang ini memang orang tuh kadang-kadang kalau saya kasih tahu ini, mereka tuh negatif itu ya, tanggapannya. Emas lagi kata gitu. Nah, jadi mereka belum paham gitu. Kalau udah paham nih baru betul, Pak. mereka sadari gitu. Tapi ini Ya, prospek untuk ke pabrik-pabrik bagus ini Pak. betul, betul. Heeh. Memang yang belum yakin itu kan karena memang belum paham aja sebenarnya. Nah, tugas Iya, kita lah yang memberi edukasi, Pak. iya Pak. Cuman ya di sini saya sedikit kasih masukan. Kita nggak bisa menjelaskan hanya dengan omongan, Pak. Dengan Hmm, ucapan kita aja orang nggak akan percaya. Kita harus tunjukkan datanya, buktinya, apa iya yang iya. bisa mereka cek sendiri, yang mereka bisa yakin berdasarkan data, Pak. Iya Jadi iya. Bapak harus bagikan link berdasarkan data, suruh mereka lihat dan suruh mereka nilai. Baru di situ mereka mulai percaya step by Iya. step. Tapi kalau kita hanya ngomong ini bagus, perusahaan jelas ya, bagi mereka nggak jelas. Bagi kita jelas karena kita udah cek juga duluan. Iya. Saya Ya, paling ngasih itu di YouTube Pak Herman itu saya kirim. Ini nih, oh ya, kamu lihat nih cara mendaftar kuantum gimana. Eh, Ya, kan agak di situ kan Pak Herman jelas itu. ya. Itu nyampaikannya udah Tapi gitu. kadang-kadang video yang kita kirim mereka nggak tonton, Pak. Itu kendalanya. Jadi memang harus bangun komunikasi langsung, ajak Oh, gitu. Zoom, Bapak sharing langsung, tunjukin ke dia. Nah, jadi kan kalau komunikasi langsung kan memang kita udah pastikan ini sudah nyambung pembicaraannya. Iya Kadang-kadang iya kita iya. kasih video belum tentu mereka tonton karena belum Iya. terbangun kebutuhan, Mm-mm. gitu, Pak. Iya iya. Kebetulan Pasti. ya mereka orang yang berbeda dengan Pak Jul karena Pak Jul memang orang yang suka emas. Begitu melihat ini Bapak timbul rasa ingin tahu, Bapak cari tahu sendiri datanya. Iya, Sampai akhirnya betul. Bapak nemukan dan Bapak dapat Hmm. jawaban maka Bapak yakin. Nah, berbeda dengan orang yang kita tawarin mereka belum merasa butuh, mereka alergi dengan emas, ada juga yang alergi dengan emas karena dulu mungkin pernah tertipu dengan perusahaan-perusahaan yang ngaku punya tambang emas, tapi padahal bodong karena tidak Mm-mm. ada bukti ya kan. Nah, sehingga membuat mereka trauma begitu dengar emas mereka udah lari duluan. Iya 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 betul Pak. Iyalah. Oke, Terima Bapak, kasih Pak Herman terima supportnya. kasih Pak Jul ya. Ya. Ada lagi mungkin Ibu Tri mungkin sudah unmute mic-nya. Ada yang mau disampaikan? Bu Tri Lestari. Silakan Ibu. Oh, belum ada. Bu Mungkin ada Tri, temannya. Ya. masih di tempat Putri? Halo.
Pak Heru, apakah ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Ya, yang mau sharing silakan Bapak Ibu. Kak Yo dan Pak Herman. Ya, siap. Atau Pak Daniel deh, Pak Daniel saya undang Pak Daniel untuk testimoni yuk Pak. Silakan siapapun yang mau sharing testimoni. Pak Daniel open silakan. mic-nya boleh. Kalau bisa, kalau situasinya tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Kak Yo. Iya, silakan Pak. Ya, ini mungkin apa namanya testimoni terakhir mungkin. Silakan Pak Heru. Waktunya juga. Ya, ini terima kasih Pak Herman bahwa sejauh ini selama Silakan, silakan. Pak Herman. Agak dekat Pak, suaranya biar jelas. Agak kecil nih suara Pak Heru. Baik, Pak Herman sudah begitu banyak memberikan ilmu kepada kita semua yang memang selama ini apa yang dijelaskan oleh Pak Herman ini memang detail sekali dan terinci sekali, sebenarnya menjadi modal bagi kita untuk kita bisa merekrut ataupun mengajak teman-teman yang lain. Tapi di satu sisi memang masih banyak di antara kita ini yang memang sudah traumatik ya, dan memang untuk meyakinkan orang yang trauma ini tidak gampang gitu Pak Herman dan Pak Yo, sehingga seringkali kalau memang kita mencoba untuk meyakinkan mereka itu, ayolah saya bagi link Zoom-nya kan gitu, untuk sekedar partisipasi, dengarkan dulu kan gitu ya. Mereka kadang-kadang ya karena sudah sering kali traumatik ya akhirnya mereka tidak mengabaikan hal-hal semacam itu. Tapi ini bukan kendala Pak Herman, hanya soal waktu saja lah insya Allah. Ya, masalah mindset ya Pak. Iya, makanya untuk itu ya sekali lagi ya jangan pernah berputus asa lah untuk bisa terus mengikuti perkembangan bisnis kuantum metal ini dari waktu ke waktu, karena memang perkembangannya juga sudah semakin jelas bahwa kuantum metal di Indonesia ini memang betul-betul serius untuk menggarap pasar yang ada di Indonesia, karena memang pangsa pasar di Indonesia kan yang paling menggiurkan ya Pak Herman ya. Ya, pasar yang cukup besar ya Pak di dunia. Betul. Jadi ya sekali lagi saya sendiri secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada Pak Herman. Ya begitu aja Pak Herman. Nah, mari Pak, sedikit tanggapan saya sedikit tentang masalah trauma ya. Pertanyaannya sederhana dan simpel saja, tanyakan sama teman-teman. Apakah dengan memelihara trauma Anda, nasib Anda akan berubah? Atau malah semakin parah? Iya, betul. Nah, hari ini trauma menutup mata dengan peluang. Apakah akan membuat hidup lebih baik atau lebih susah? Nah, ini perlu ditanyakan sehingga mereka bisa berpikir. Sebenarnya menjaga trauma, memelihara trauma itu membuat dia tambah susah atau membuat dia tambah senang. Nah, sehingga dia menyadari tidak perlu untuk trauma berlama-lama. Ya, harus melakukan perubahan. Harus belajar. Kenapa kemarin dia kena tipu, kena scam? Ya, efek karena tidak belajar. Sekali lagi, rata-rata orang yang kena scam karena dia tidak mau belajar. Dia hanya ikut karena melihat orang lain dapat untung sesaat. Sehingga dia mau ikut. Padahal dia tidak ngerti ini barang apa. Ini barang panas kah, atau api kah, atau barang dingin kah. Mereka nggak tahu karena tidak mau belajar. Makanya saya selalu bilang bisnis yang beresiko tinggi adalah bisnis yang tidak Anda pelajari. Apapun bisnis yang tidak Anda pelajari, maka disitulah letak resikonya. Termasuk di kuantum metal pun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya ikut-ikutan, Bapak Ibu nggak pernah belajar, hanya ikut saja, itu termasuk beresiko walaupun perusahaannya aman. Tapi Anda tidak belajar sama sekali, maka disitulah letak resikonya. Makanya kami di Angel Group selalu menyediakan training, menyediakan BOP, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita memberikan penjelasan kepada semua teman-teman dan calon-calon prospek yang ada di luar sana, yang ada ratusan juta orang di luar sana yang belum mengenal QM. Kita akan bantu teman-teman yang ada di sini untuk menghadirkan mereka, untuk bangun tim Anda. Kami dengan senang hati akan mensupport semua tim yang ada di sini.
agar kita terus belajar, kita juga memberi pembelajaran buat orang-orang di luar sana agar mereka paham. Semoga bermanfaat, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. kembali ke Kak Yohana. Testimoni lagi masih saya undang Ibu Tri atau Pak Daniel ya. Ya. Sambil nunggu itu mau jelasin kalau link yang dikirim sama Pak Roberto, saya cek ternyata itu berita tentang quantum metal. Ya. Boleh Bapak Ibu sama-sama buka juga, tapi teksnya bahasa Inggris. Ya. Intinya berita tentang bisnis, portal bisnis lah. Ya, saya sedikit boleh tambahin tentang link yang itu. Bloomberg. Silakan. Bloomberg ini adalah berita dan ada televisi Bloomberg juga yang membahas ekonomi dunia, Bapak Ibu. Tidak ada satupun berita hoax di situ. Nah, ini Bapak Ibu harus paham ya. Tidak ada satupun berita hoax di Bloomberg. Nah, quantum metal diberitakan oleh Bloomberg dan itu adalah berita ekonomi dunia, bukan berita ekonomi lokal, daerah, bukan nasional juga, tapi seluruh dunia, termasuk Menteri Keuangan pun pasti setiap hari ada nonton Bloomberg TV. Betul. Untuk melihat kondisi ekonomi dunia setiap hari. Ya. Dan quantum metal ada di dalam beritanya Bloomberg, artinya perusahaan ini real adanya, nyata adanya, Bapak Ibu. Oke, karena tidak pernah Bloomberg menulis berita hoax. Ya, enggak gampang untuk kalau perusahaan scam enggak akan pernah ada dibahas di dalam Bloomberg TV itu atau Bloomberg News itu. Nah, itu poinnya yang perlu kita ambil. Oke. Betul. Ibu Tri apa enggak ada di posisi Bu Tri? Ya, Bu Tri udah unmute tuh. Unmute mic-nya tinggal Dari tadi Bu Tri orangnya. unmute mic tapi apalagi ditinggal. Mungkin lagi ada tamu atau di belakang. Mungkin ada yang lain, Pak Rasid, Pak Asrah, boleh berbagi. Iya, Aras. silakan Bapak. Satu lagi boleh sharing ke kita. Pak Aras sudah di-share, Pak Daniel sudah di-share, boleh sharing apa yang membuat Bapak yakin. Pak Jul yang belum di-share tadi udah sharing tuh. Pak Jul udah di-share kah? Kayaknya 2 bulan masih baru ya. Tapi bisa jadi udah di-share juga nih Pak Jul nih. Oke Kak, sepertinya lagi tidak ada yang mau sharing lagi, mungkin boleh ditutup aja mungkin. Baik Pak. Oke, saya lagi cari-cari nama-nama dealer tadi di list. Tapi mungkin malam ini belum yang tepat kali waktunya Belum buat siap, sharing ya. Bapak-bapaknya ya. Oke, sekali lagi untuk Bapak, Pak Zulkifli tadi udah chat saya, Pak Guntur silakan chat saya ya Pak ya. Saya udah kirim juga ininya, nomornya. Baik, kita tutup Zoom malam hari ini Pak Herman. Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, menyediakan waktunya bersama kita Zoom BOP setiap hari Rabu. Juga nanti ada Zoom khusus untuk introducer ke atas di hari Jumat, jangan dilewatkan juga ya Pak Ibu. Untuk bapak-bapak yang baru bergabung atau masih baru member, sampai jumpa di hari Rabu minggu depan dengan topik BOP yang sama. Terima kasih juga untuk Pak Herman malam hari ini materinya. Saya ucapkan selamat malam, assalamualaikum dan Ya. terima kasih. Sama-sama, selamat malam, assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Yana, terima kasih Mbak Herman. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Herman, Mbak Yana. Iya Pak. Terima kasih ya, Kak Yo.